Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini terkait SGDS, Quality of Education. Nah, di sini ada pepatah yang bilang loh, tak kenal maka tak sayang. Maka saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alifah Rahmadani. Di sini saya mahasiswa aktif semester 7 di Universitas Satya Negara Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat langsung nanti pemaparan yang akan saya paparkan terkait SGDS tentang Quality Education. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum terkait SGDS itu apa? SGDS itu adalah kepanjangan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesianya disebut tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs ini merupakan serangkaian 17 tujuan global yang direncanakan oleh PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Nah, untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks di seluruh dunia, jadinya PBB itu mencetuskan SDGs ini. Nah, tujuan dari SDGs adalah untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam berbagai aspek, termasuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, melindungi lingkungan, memastikan kualitas pendidikan, serta mempromosikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang di seluruh dunia, dan tepatnya pada tahun 2030. Jadi PBB sendiri ini sudah memiliki target di tahun 2030 pembangunan ini sudah merata. Gitu teman-teman. Nah, untuk EJD sendiri teman-teman, tadi saya sudah kasih tahu ada 17 ya. Yang pertama itu ada no poverty, yang kedua ada zero hunger, yang ketiga ada good health and well-being, yang keempat ada quality education, yang kelima gender equality, yang keenam ada clean water and sanitation, yang ketujuh ada affordable and clean energy, yang kedelapan ada decent work and economic growth, yang ke-9 ada industry innovation and infrastructure, dan yang ke-10 ada reduce inequalities, yang ke-11 ada sustainable cities and communities, yang ke-12 ada responsible consumption and production, yang ke-13 ada climate action, yang ke-17 life below water, yang ke-15 ada life on land, yang ke-16 ada peace, justice and strong institutions, yang ke-17 ada partnership for the goals. Nah, teman-teman, dari 17 yang tadi saya bacakan, saya akan berfokus pada satu, yaitu quality education. Karena menurut saya quality education ini sangat penting bagi stabilnya di negara itu sendiri. Tapi sebelum itu akan saya perkenalkan satu persatu terkait 17 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada tanpa kemiskinan atau no poverty. Jadi tanpa kemiskinan ini salah satu tujuan utama dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Dia itu memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia pada tahun 2030. Itu targetnya. Ini mencakup akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, keamanan sosial, serta memastikan bahwa semua orang memiliki standar hidup yang layak. Nah, yang kedua ada zero hunger. Untuk zero hunger yaitu tanpa kelaparan. Program ini bertujuan untuk mengakhiri kelaparan dan memastikan akses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Jadi mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Ini tujuan menekankan pada akses makanan yang cukup dan bergizi bagi semua orang, terutama bagi anak-anak dan populasi rentan. Oke, yang ketiga ada good health and well-being, kesehatan, kesejahteraan yang baik. Jadi meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia. Ini mencakup akses terhadap perawatan kesehatan, pengurangan kematian bayi, penanggulangan penyakit menular, serta penanganan kesehatan mental. Yang keempat ada quality education, yang nanti akan saya bahas, yaitu pendidikan berkualitas. Jadi program ini itu menyediakan pendidikan inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua. Ini meliputi akses yang sama terhadap pendidikan dasar hingga tinggi, literasi, serta pelatihan keterampilan hidup yang relevan dengan dunia kerja.
Dan yang kelima ada gender equality atau kesetaraan gender. Nah, untuk mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan serta anak perempuan, tujuan ini mencakup perlindungan dari kekerasan. Nah, akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan. Kalian pernah dengarkan untuk gender equality ini atau kesetaraan gender sangat terlihat kesenjangannya di dunia. Dan di sini PBB ingin mencetuskan tidak ada kesenjangan dan akan menyetarakan kedua gender tersebut. Nah, itu yang keenam ada clean water and sanitation, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Jadi di sini program ini ingin memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua. Dan ini tuh menekankan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan serta akses yang aman terhadap sanitasi dan kebersihan. Nah, yang ketujuh ada affordable and clean energy, yaitu energi bersih dan terjangkau. Memastikan akses energi yang terjangkau, andal berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan ini mencakup pengembangan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang kedelapan ada decent work and economic growth. Jadi artinya itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk program ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lapangan pekerjaan yang layak, dan produktif untuk semua. Dan ini mencakup penghapusan kerja paksa dan pekerjaan, serta memastikan lingkungan kerja yang aman. Yang kesembilan, ada industri inovatif and infrastruktur atau industri inovasi dan infrastruktur dalam bahasa Indonesianya. Yang tujuan ini membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan mendorong inovasi. Ini mencakup peningkatan akses teknologi, komunikasi, dan penelitian untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kesembilan ada reduce inequalities, yaitu mengurangi ketimpangan. Nah, mengurangi ketimpangan ini di dalam dan di antar negara sangat perlu. Jadi ini itu mencakup kesetaraan akses terhadap sumber daya, layanan politik, layanan publik, serta kesempatan bagi kelompok-kelompok yang rentan. Dan yang ke-11 ada sustainable cities and communities. Nah, ini artinya kota dan komunitas berkelanjutan. Jadi program ini itu untuk menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ini mencakup perumahan layak, transportasi umum yang terjangkau, serta pengolahan sampah yang baik. Ke-12 ada responsible consumption and production, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi ini memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan ini mencakup pengurangan limbah, penggunaan sumber daya alam, cara efisien, serta promosi gaya hidup yang ramah lingkungan. Dan yang ke-13 itu ada climate action, yaitu penanganan perubahan iklim. Jadi mengambil tindakan ini itu untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Ini termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengurangan emisi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ke-14 ada life below water, yaitu ekosistem laut. Nah, melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan laut, dan sumber daya laut. Jadi tujuan ini berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati laut, mencegah populasi laut, dan melindungi ekosistem laut. Yang ke-15 ada life on land, yaitu ekosistem daratan. Kalau yang tadi lautan, sekarang daratan. Kalau daratan ini kita itu berfokus untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem darat dan berkelanjutan. Ini termasuk konservasi hutan, pengolahan keberlanjutan lahan, serta perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Ke-16 ada peace, justice, and strong institution, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Jadi program ini itu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem darat yang berkelanjutan, dan ini termasuk konservasi hutan. Nah, kalau untuk perdamaian keadilan itu juga kita akan kita akan menghadapkan perdamaian dan keadilan, jadi tidak ada kesenjangan di antaranya. Ke-17 ada partnership for the goals, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ingin memperkuat kemitraan global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan tujuan ini mencakup kerjasama antar negara, dukungan dana, serta transfer teknologi dan pengetahuan.
Nah, di sini saya ingin membahas terkait quality education, yaitu pendidikan berkualitas. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri pasti pada tahu ya, untuk pendidikan berkualitas itu sangat dibutuhkan di negara. Karena jika pendidikan itu kuat, nanti ke depannya itu negara akan terus berkembang dengan pendidikan yang berkualitas ini. Jadi, pentingnya pendidikan berkualitas untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah, menurut kalian apa sih itu quality education? Quality education itu mengacu pada pendidikan yang inklusif, merata, dan memberikan keterampilan hidup. Jadi PBB ini dia berfokus pada pendidikan berkualitas yang mengacu pada pendidikan yang inklusif, merata, dan memberikan keterampilan hidup. Nah, untuk ini PBB juga memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua orang tanpa diskriminasi, baik dari segi gender, ekonomi, maupun wilayah. Nah, tujuannya itu apa sih SGDS ini? Yang pertama, itu membangun keterampilan untuk generasi muda. Jadi pendidikan yang baik membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan inovatif. Nah, yang kedua, itu meningkatkan kualitas hidup, yaitu pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas menciptakan komunitas yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih damai. Jadi, bisa kita simpulkan untuk pendidikan ini salah satu kunci dari keluarnya kemiskinan dan juga menciptakan stabilitas ekonomi. Dan itu akan memperbaiki kualitas dari negara itu sendiri. Nah, target dari SDGs 4 ini apa sih? Nah, yang pertama yaitu akses universal ke pendidikan dasar dan menengah. Jadi di sini itu PBB ingin menjamin semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang kedua, ada kesetaraan akses pada pendidikan tinggi. PBB ingin memberikan akses yang setara untuk semua dan pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga, itu ada peningkatan keterampilan hidup, yaitu PBB ingin memberikan keterampilan yang relevan dan efektif, terutama yang dibutuhkan untuk pekerjaan layak dan kewirausahaan. Yang keempat, memajukan pendidikan yang inklusif tanpa diskriminasi. Jadi PBB ingin mengatasi ketimpangan pendidikan berdasarkan gender dan menghapus hambatan akses lainnya. Nah, di sini ada manfaat pendidikan berkualitas. Untuk manfaat pendidikan berkualitas ini ada 4. Yang pertama, itu kemampuan berpikir kritis. Jika kita memiliki pendidikan yang berkualitas, kita pasti akan bisa berpikir kritis, yaitu membentuk pola pikir yang logis dan analitis, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua itu peluang ekonomi yang lebih baik. Jadi kalau kita memiliki pendidikan yang berkualitas, kita itu memiliki peluang kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih layak. Dan yang ketiga, itu ada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Kalau kita memiliki pendidikan yang berkualitas, kita akan mendorong perilaku hidup sehat dan pengelolaan kesehatan. Dan yang keempat, ada stabilitas sosial dan keamanan. Jadi kalau kita memiliki pendidikan yang berkualitas, kita akan mengurangi ketimpangan sosial, menurunkan angka kriminalitas, dan menciptakan komunikasi yang lebih aman. Dan juga komunitas yang lebih aman ya guys. Dan di sini ada tips untuk mendukung pendidikan berkualitas untuk kita semua. Jadi ini tuh tipsnya lebih untuk ke pemerintahan atau ke negara itu sendiri. Yang pertama itu ada pemberian beasiswa dan bantuan finansial. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan guru. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur pendidikan. Yang keempat ada pengembangan kurikulum yang sesuai. Yang kelima ada penggunaan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Yang keenam ada dukungan psikologis dan emosional. Nah, di sini saya juga ingin memberikan solusi untuk meningkatkan pendidikan berkualitas. Nah, jadi ada langkah-langkah nyata yang bisa kita dukung untuk SJDS ini. Yaitu pertama untuk peningkatan fasilitas sekolah di daerah tertinggal. Jadi itu pemerintah atau negara sendiri harus berfokus pada peningkatan fasilitas sekolah di daerah tertinggal. Jadi dia itu harus membangun sekolah dengan fasilitas yang memadai, termasuk akses internet dan ruang belajar yang nyaman. Yang kedua ada kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan modern. Jadi pemerintah itu harus bisa mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja. Dan yang ketiga ada meningkatkan keterampilan guru. Jadi pelatihan berkala untuk guru agar mereka mampu mengajar dengan metode yang terkini.
Yang keempat, ada penggunaan teknologi yang inklusif, memastikan semua siswa memiliki akses ke teknologi terutama di daerah miskin dan terpencil. Nah, untuk solusi ini memang sangat terfokuskan ke daerah-daerah yang tertinggal karena di sini banyak ketimpangan pendidikan, termasuk ya salah satunya di daerah yang terpencil, itu kurangnya akses pendidikan. Jadi banyak sumber daya manusia yang ingin memiliki pengetahuan yang lebih dalam lagi, tetapi keterbatasan oleh akses internet dan ruang belajar yang nyaman. Nah, di sini ada contoh kasus nih dari Quality of Education ini untuk programnya SJDS PBB ini ya. Nah, jadi ada seorang anak namanya Andi. Dia lahir dan besar di sebuah desa yang terpencil di NTT. Nah, desa di tempat tinggal Andi ini sangat terpencil dan minim infrastrukturnya. Fasilitas pendidikan di desanya juga sangat terbatas. Dan sekolah menengah terdekat berjarak sekitar 15 km, jadi lumayan cukup jauh. Nah, yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau kendaraan seadanya. Jadi Andi ini umumnya itu untuk belajar atau bersekolah itu dengan berjalan kaki. Nah, di sini Andi memiliki minat yang besar pada pelajaran matematika dan sains, tapi sumber belajar yang layak di tempatnya itu tidak ada. Andi ini mempunyai minat yang tinggi nih untuk mengejar cita-citanya dan ingin belajar lebih dalam lagi. Tapi seperti yang tadi saya infokan, untuk ketimpangan pendidikan ini memang masih terlihat. Jadi Andi belum bisa mempunyai akses yang luas untuk belajar lebih dalam lagi. Tapi ketika Andi usia 12 tahun, desa mereka itu menjadi bagian program pendidikan untuk semua yang merupakan bagian dari upaya mendukung tujuan PBB ini, yaitu SJDS, khususnya di Quality of Education, tentang pendidikan yang berkualitas. Nah, program ini didanai oleh kemitraan antara pemerintah dan organisasi internasional. Nah, tujuannya itu untuk memberikan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak di daerah terpencil. Nah, jadi untuk program Quality Education ini sangat membantu Andi nih untuk mencapai pendidikan yang layak yang mau Andi kejar gitu. Nah, Andi mendapatkan kesempatan di sekolah yang lebih lengkap di kota terdekat melalui beasiswa. Jadi, Quality Education ini bisa membantu Andi dengan cara membiayai Andi sekolah. Nah, selain biaya sekolah, Andi juga akan mendapatkan biaya transportasi, peralatan sekolah, dan juga kebutuhan sehari-hari yang meringankan beban keluarganya tentunya. Nah, jadi dari kasus Andi ini kita bisa lihat untuk Quality Education yang dirancangkan oleh PBB ini sangat membantu bagi kalangan terpencil seperti Andi ini. Jadi jika memang kita ingin punya minat yang tinggi untuk mencapai cita-cita untuk belajar yang lebih luas lagi, itu pasti akan ada caranya. Baik, nah itu dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.